Mas, mau kemana? Tanya Jingga pada Mahesa saat berpapasan di depan pintu. Ya, perempuan itu habis dari bagian administrasi mengurus sesuatu. Jemput istriku. Dek. Jantung Jingga langsung berdebar bukan main kala mendengar kalimat yang keluar dari Mahesa. Pikirannya langsung melayang kemana-mana. Seperti disayat sembilu, hatinya langsung terasa koyak seketika. Benaknya langsung bertanya-tanya, tidakkah ia salah dengar tadi? Benarkan lelaki itu sudah memiliki istri lagi? Bagaimana dengan janji mereka yang pernah mengatakan kalau mereka akan saling setia satu sama lain? Lalu, kenapa pada akhirnya suaminya itu malah menikah lagi? Tanpa terasa air mata Jingga menetes. Apa ini akhir dari pengorbanannya? Apa seperti ini imbalan yang ia dapat setelah membiarkan pria yang dicintainya itu sukses dalam hidupnya? Lelaki itu jelas tidak tahu apa-apa. Semua adalah resiko atas pilihan yang sudah ia ambil. Perempuan ayu itu langsung tergugu. La angkat wajahnya sekali lagi untuk menatap ke arah lorong panjang yang masih menampilkan sosok Mahesa yang kemudian menghilang di pembelokan lorong. Air matanya semakin luruh. Ia langsung memikirkan nasib anaknya yang ternyata sudah memiliki ibu tiri. Apa yang akan dikatakan oleh peri kecilnya itu? Putri semata wayangnya tersebut pasti akan sedih kalau tahu ayahnya ternyata sudah menikah lagi. Anak umur 7 tahun tentu sudah paham tentang suatu hubungan. Apa yang akan ia jelaskan nanti pada Cila? Ila telah menggambarkan lelaki itu sebagai sosok yang luar biasa sempurna, lalu apa sekarang? Menarik napasnya dalam-dalam, perempuan itu mencoba untuk menghalau perasaan sakit yang kini melukai dadanya. Ja tidak ingin putrinya melihat kalau dirinya sedang menangis. Mama, lirih Cila ibunya. Ma, hancur. Nyatanya Jingga tidak sekuat itu. Air matanya malah menetes lagi ketika memasuki ruang rawat putrinya. Sesak. Sungguh sesak sekali rasanya. Demi apapun perasaannya begitu sakit. Perempuan itu langsung duduk di sebelah ranjang anaknya setelah mengusap buliran bening itu sembarangan. Iya, sayang. Jawab Jingga lembut sambil mengusap kening sang putri. Cila butuh sesuatu. Papa mana, Mama? Dada Jingga terasa kembali dihimpit. Demi apapun ia ingin menjerit kuat mengeluarkan isi hatinya. Anaknya yang tidak bersalah ini sudah harus dipisahkan dengan ayahnya sejak bayi. Dan ketika kembali, malah harus siap kehilangan sosoknya lagi. Papa pulang sebentar, sayang, jawab Jingga penuh sabar. Nanti pasti kesini lagi. Cila menghela napasnya berat. Bibir pucatnya langsung mengatup. Padahal Cila seneng ditemenin papa. Rasanya nyaman tidur di peluk papa. Cila pengen papa sering-sering ada di sini, Mama. Bibir Jingga sudah bergetar hebat. Keinginan polos putrinya hanyalah sederhana, ingin bersama ayahnya. Tapi harapan itu akan sangat sulit sekarang. Iya, nanti pasti papa kesini, kok, nak. Jingga mendaratkan kecupannya di kening sang putri. Papa kamu ada urusan sebentar. Jangan khawatir, papa pasti kesini lagi. Udah dong, cemberut terus. Anak kecil nan polos itu berusaha mengembangkan senyumnya. Iya, Ma. Ini Cila senyum biar Mama nggak sedih. Jingga pun balas tersenyum. Mengusap pipi putrinya itu penuh kasih sayang. Good girl. Tang Yu, Mama. Iya, sayang. Jingga pun memeluk putrinya. Mengecupi puncak kepala gadis kecil itu berkali-kali. Diam-diam air matanya mengalir kembali. Non, apa nggak sebaiknya Mbak pulang naik taksi aja? Ucap Pak Kasno sang penjaga sekolah. Sudah pukul 7 malam, tapi Widya masih menunggu suaminya. Baterai ponselnya sampai habis karena menghubungi suaminya tersebut. Kalau Non Widya nggak punya ongkos, ini Bapak kasih. Udah malam loh, nak. Mana tahu yang biasa jemput lagi sibuk atau ada pekerjaan penting. Entah kenapa Widya merasa miris. Entah bodoh atau bagaimana dirinya ini,
Egonya malah memerintahkan dirinya untuk menunggu. Widya, ada kok Pak uangnya. Tapi emang tadi katanya mau dijemput ke sekolah. Nanti kalau mendadak Widya nggak ada, takutnya dia khawatir. Lelaki parubaya itu pun menghela napasnya dalam-dalam. Merasa heran tentu saja. Ada rupanya perempuan sesabar Widya. Kalau murid-murid lain pasti sudah akan memutuskan untuk pulang menggunakan alternatif lain. Kini, Widya masih duduk di pos gerbang sekolah bersama dua satpam yang biasanya bergantian berjaga. Ya sudah kalau gitu. Bapak temenin di sini deh kalau begitu. Widya tersenyum. Menerima niat baik lelaki itu. Makasih, ya Pak. Jadi ngerepotin Bapak. Ya enggak lah, nak. Lagian kan memang shift Bapak sampai pagi besok. Ya sekalian ngobrol sambil ngopi. Kamu mau kopi? Widya menggeleng. Enggak, Pak. Makasih. Saya nggak biasa ngopi. Hehehe. Untuk sesaat dua insan beda usia itu saling mengobrol banyak hal. Widya sampai ragu bahwa Mahesa akan menjemputnya. Pak Kasno pun bisa melihat keresahan di wajah perempuan cantik tersebut. Non, udah jam 7:30 malam. Non yakin nggak mau naik taksi aja? Widya menggigit bibirnya. Sungguh, ia bingung sekarang. Perutnya bahkan sudah keroncongan karena lapar. Ya udah deh, Pak. Widya pamit dulu. Ya, Pak. Widya cari taksi di depan sana aja. Iya, Non. Tapi Non yakin ongkosnya ada? Ada, Bapak. Widya mengeluarkan selembar uang merah dari kantongnya. Ini loh, Pak. Lelaki berseragam khusus security itu pun tersenyum lega. Alhamdulillah kalau begitu. Ya sudah, Non. Sebaiknya memang cepat pulang. Nanti malah orang tua Non nyariin lagi. Biasanya kalau udah jam segini malah nggak pada kepikiran anaknya masih di sekolah. Iya, Pak. Makasih, ya Pak. Iya, Non. Sama-sama. Widya pun beranjak dari duduknya. Akhirnya melangkahkan kakinya keluar area sekolah. Berjalan di samping bahu jalan Tun mencari taksi. Sayang sekali sebenarnya. Lah sudah mencoba menghubungi Mahesa melalui ponsel Pak Kasno, tapi malah tidak aktif. Widya berpikir pasti Mahesa banyak sekali pasien dan lupa mengabarinya. Plus ting. Ting. Mahesa yang frustasi terus saja menekan klaksonnya dengan tidak sabar. Macet yang disebabkan oleh hujan membuat jalanan pada merayap. Bahkan tidak hanya dirinya yang memencet klakson mobilnya. Puluhan mobil lainnya juga bersahut-sahutan. Perasaannya semakin tidak tenang sekarang. Tentu saja ia sangat khawatir dengan istrinya. Perlahan namun pasti, kemacetan itu pun mulai terurai. Lelaki tampan tersebut langsung memutar setirnya. Dan memilih jalan alternatif lain untuk dilewati. Untung saja tempat yang ia lewati tidak terlalu padat. Bisa membuatnya bergerak lebih leluasa. Beberapa saat mengemudi dengan kecepatan sedikit kencang, Mahesa pun akhirnya bisa melihat gerbang sekolah yang hendak ditutup. Sepertinya ada yang baru saja keluar dari sana. Lelaki itu pun menepikan mobilnya di pinggir jalan dan berlari ke arah sang penjaga pos sekolah. Pak, ucap Mahesa dengan napas terengah-engah ketika sampai di depan pintu gerbang yang hampir tertutup. Ya, Mas. Ucap Pak Kasno kembali menggeser sedikit pintu gerbangnya. Pak, apa Bapak tahu murid yang namanya Widya? Anak kelas 12 IPA 1. Oh walah, Mas toh yang jemput Non Widya. Ucap Pak Kasno. Dari tadi Iho Mas adiknya nunggu. Kasihan sampai kelaparan begitu. Mahesa semakin merasa bersalah mendengar ucapan lelaki paruh baya ini. Iya, Pak. Jadi di mana Widya, Pak? Iya, Mas. Mbak Widya baru aja keluar dari sini. Jalan ke arah sana. Pak Kasno menunjuk ke arah sebelah kirinya. Nah, itu kayaknya dia, Mas, tunjuk lelaki itu dengan yakin dan pasti. Mata Mahesa bisa menangkap siluet yang lumayan jauh tersebut.
Dia juga yakin bahwa itu Widya istrinya. Dengan tergesa lelaki itu langsung kembali menaiki mobilnya kembali. Makasih, ya, Pak. Mahesa langsung menepikan mobilnya ketika jaraknya sudah begitu dekat dengan Widya. Segera ia turun dari mobil mewahnya tersebut dan mengejar istrinya. Sayang, panggil Mahesa meraih pergelangan tangan Widya dari belakang dan membuat langkah itu tertahan. Widya tidak langsung berbalik. Ia tahu kalau itu suaminya. Terdengar jelas dari suaranya yang mengalun rendah serta sentuhan tangannya. Perempuan itu cepat-cepat mengusap air matanya yang sempat menetes sepanjang jalan ia melangkah tadi. Jujur saja, ia punya rasa kesal. Siapa yang tidak kesal menunggu selama itu? Yang dia lakukan hanyalah menangis untuk meredakan rasa sesaknya. Berbalik, perempuan cantik tersebut menampilkan senyumannya. Mas. Maaf, ucap Mahesa kemudian membawa gadisnya tersebut ke dalam pelukannya. Maafin Mas Buna. Begitu saja Widya langsung kembali menangis lagi. Tergugu dalam pelukan lelaki itu. Rasanya ia ingin meluapkan rasa kesalnya sampai puas. Maaf. Sungguh, perasaan Mahesa tidak tentu arah. Bisa-bisanya ia ketiduran. Sungguh, rasa bersalah itu kini bertumpuk menjadi 2 kali lipat. Baru begini saja Widya sudah merasa sedih dan mencoba untuk menutupinya lewat senyuman. Bagaimana kalau ia mengakui bahwa sebenarnya sudah memiliki anak? Mas lama banget, Mas, isak Widya. Widya kesel nungguin selama ini. Widya takut. Forgive me, baby. Lelaki itu mengusap punggung Widya dengan begitu lembut. Bibirnya ia bawa untuk mengecup puncak kepala perempuan itu. Maafin Mas. Widya mengangguk beberapa kali dalam pelukan suaminya. Iya. Mahesa tersenyum. Mengurai pelukannya lalu membawa kedua tangan perempuan itu untuk ia kecup punggung. Tangannya. Iya apa, Buna? Kedua telapak besar itu kini mengusap pipi istrinya dan menghapus jejak air mata di sana. Iya. Dimaafin, Mas. Kembali lagi lelaki tampan tersebut mendaratkan bibirnya di kening sang istri. Dan perempuan itu juga kembali masuk ke dalam pelukan sang suami. Makasih, sayang. Entah berapa kali Mahesa mengecup kening dan sekitar kepala Widya, namun rasa bersalahnya masih juga enggan hilang. Entah yang mana kini yang lebih mendominasi, rasa bersalahnya karena statusnya, atau karena terlambat menjemput gadisnya ini. Kruk, kruk. Beberapa lama saling berpelukan, perut Widya berbunyi nyaring. Ia pun malu bukan main. Jelas saja, ia bahkan melewatkan makan siangnya tadi. Lah tidak berselera sebab fokusnya terus saja tertarik pada lelaki tampan ini. Mahesa mengurai pelukannya. Kita makan dulu baru pulang dulu. Oke. Widya mengangguk semangat. Mau, Mas. Di langganan Widya boleh. Mahesa mengulas senyum, mengusap puncak kepala gadis kecil itu. Tentu boleh. Mas baru tahu kamu punya tempat makan langganan. Namun sejenak Widya ragu. Tempat itu mungkin bukan tempat berkualitas bersih menurut Mahesa yang biasanya pasti makan di restoran mahal. Orang sekelas dia apa pernah makan di pinggiran jalan seperti itu? Iya, Mas. Tapi Widya ragu apa Mas mau makan di tempat itu. Ayah satu anak tersebut menaikkan sebelah alisnya. Kenapa? Widya meringis, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sekali lagi berpikir harus ia katakan atau tidak tempat yang sudah lama ingin ia kunjungi tersebut. Mas punya tempat makan favorit nggak? Tanya Mahesa. Gimana kalau di langganan Mas aja? Nope, baby. Mahesa tahu kalau Widya tidak enak hati. Mas penasaran sama tempat langganan kamu. Kebetulan Mas juga belum makan dari tadi siang. Siapa tahu cocok. Tapi Mas kan lebih suka masak sendiri dengan menu sehat, Mas. Mahesa menggandeng tangan istrinya dan mengajak perempuan itu masuk ke dalam mobil. Tidak akan selesai perdebatan mereka ini. Ini tuh berminyak, Mas. Tapi enak banget sih.
Hehe. Di mana tempatnya, sayang? Tanya Mahesa sekali lagi. Nggak ada salahnya sesekali makan makanan berminyak. Nanti bisa makan buah yang banyak dan minum air hangat. Come on. Mesin mobilnya udah nyala. Pada akhirnya Widya mau memberitahukan di mana tempat itu. Pecel lele Pakde Mulyadi. Jalan Kartini. Nomor 50, Mas. Dek. Mahesa tahu tempat itu. Bahkan sangat tahu. Dulu, sering sekali Jingga mengajaknya ke tempat itu. Tempat itu juga merupakan salah satu tempat yang menjadi favorit ibu dari putrinya. Oke. Mahesa pun mulai memijak pedal gas dan membawa kendaraannya dengan kecepatan rata-rata. Sebelah tangannya bahkan tidak luput menggenggam tangan istrinya. Tidak bosan bibirnya mengecupi punggung tangan halus itu untuk menyalurkan rasa sayangnya di sana. Sebab untuk saat ini, hanya perempuan inilah yang bertahta di hatinya. Mas tadi kemana? Tanya Widya tiba-tiba. Banyak banget ya pasti operasi hari ini. Lidah Mahesa keluh. Masih mencari kata dan waktu yang tepat untuk membicarakan perihal Cila sekaligus. Masa lalunya. Mas seharian di rumah sakit. Tidak ada penjabaran yang jelas tentang sedang apa Mahesa di rumah sakit tersebut. Hanya itu jawaban yang bisa ia berikan. Oh, hanya itu tanggapan Widya. Pikirannya langsung terkoneksi pada pekerjaan yang sangat padat tentu saja. Sibuk banget sampai lupa makan. Iya, sayang. Tidak lama kemudian, mobil mereka sampai di pelataran pecel lele yang sudah berumur puluhan tahun tersebut. Wah, Mas kok langsung tahu tempatnya di sini? Tanya Widya antusias saat Mahesa tidak bertanya di mana tepatnya tempat makanan favoritnya berada. Mas pernah makan di sini? Pernah, sayang. Wah, Widya sangat antusias. Tidak menyangka Mahesa mau makan di warung lesehan seperti ini. Enak, kan, Mas? Enak. Entah kenapa jawaban Mahesa yang hanya singkat-singkat saja membuat perasaan Widya yang tadinya sempat tidak enak kembali bisa ia rasakan. Mas, ucap Widya yang kini balik menggenggam tangan Mahesa. Mesin mobil belum sempat mati. Tapi sudah terparkir sempurna di tempatnya. Ya, sayang. Apa Mas ada masalah? Tanya Widya hati-hati. Mahesa terdiam. Sepertinya Widya bisa merasakan suasana hatinya yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa kamu tanya seperti itu? Jujur perasaan Widya dari pagi nggak tenang, Mas, ucap Widya meluapkan isi hatinya. Ada perasaan yang kayaknya kurang nyaman aja. Kenapa, Buna? Kepikiran Mas terus. Dada Mahesa seketika sesak. Perasaan perempuan ini sangat sensitif dan peka. Kepikiran gimana, sayang? Widya mengulas senyum sumbangnya. Menggeleng. Enggak tahu, Mas. Kayak apa? Iya. Widya berpikir keras cara menyampaikan perasaannya. Perasaan kayak Mas itu bakal pergi ninggalin Widya gitu. Maksud Widya, Mas kayak punya sesuatu yang lain di luar sana. Tapi Widya nggak tahu apa itu. Seperti ada batu besar di kerongkongan, Mahesa menelan ludahnya susah payah. Mas nggak akan pernah tinggalin kamu kecuali mati. Tegur Widya langsung menempelkan telunjuknya di bibir Mahesa. Nggak boleh ngomong gitu. Mahesa meraih tangan itu dan kembali mengecupnya. Buna. Ya, Mas. Setelah makan malam ini selesai, Mas mau bicara sama kamu. Sepasang mata bulat Widya menatap dalam-dalam mata tajam Mahesa yang entah kenapa terlihat kelam. Iya, Mas. Di tempat ini. Enggak, sayang. Di apartemen. Oke. Kalau gitu ayo turun. Widya pun bergegas hendak membuka pintu. Namun lengannya kembali dicekal, Buna. Ya, Mas. Ada apa? Mahesa menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Bagaimana tanggapan gadisnya ini nanti? Apa dia akan marah padanya? Atau, malah akan pergi dan minta dipulangkan ke rumah orang tuanya?
Untuk opsi nomor 1, ia mengupayakan dalam bersikap dan mengupacakan untuk berkali-kali minta maaf pada kesayangannya tersebut. Tapi kalau gadis itu minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, harus apa dirinya?